Dalam 2 tahun ke depan, Realme bakal jadi brand smartphone nomor 1 di Indonesia. Setidaknya itulah visi Realme menurut CEO Realme. Mungkin ada dari kalian yang bilang nggak mungkin, tapi coba lihat dulu data penjualan Realme yang ada di India kuartal 4 2021 lalu. Menurut saya sih ini disrupsi market. Di saat brand lain mengalami penurunan penjualan belasan sampai puluhan persen, cuma brand Realme aja satu-satunya yang persentase penjualannya malah naik. Nggak cuma sekedar naik, tapi angkanya termasuk fenomenal sampai 49%. Sekaligus menempati posisi ketiga di bawah Xiaomi dan Samsung. Kalau kita lihat berdasarkan tanggal perilisannya, mulai Oktober sampai Desember 2021, jelas penjualannya selain Realme seri C dan seri angka, didominasi juga sama Realme GT series yang juga terbilang sukses banget di pasar Indonesia akhir tahun lalu. Mulai dari Realme GT Master sampai Realme GT Neo 2, yang sama-sama cocok kalau dibilang flagship killer yang nyaris sempurna, yang sampai bikin brand sebelah keteteran. Sayangnya hingga per hari ini, data penjualan kuartal 4 2021 untuk Indonesia masih belum dirilis. Tapi berdasarkan data terakhir per kuartal 3 2021, posisi Realme saat ini masih berada di peringkat 5. Mengingat demografis, daya beli, dan tanggal rilis India dan Indonesia yang sangat identik, saya rasa kondisi yang berlaku di India juga nggak akan beda jauh sama apa yang akan terjadi di Indonesia nanti. Apalagi kalau kita tarik ke ranah global pun menurut CEO Realme Cina, sepak terjang Realme di tahun 2021 lalu pun hingga per Agustus 2021 juga berhasil memecahkan rekor pengiriman 100 juta ponsel paling cepat yang pernah ada. Bahkan di tahun 2021 lalu, lagi-lagi Realme memecahkan rekor penjualan secara global dengan peningkatan tahunan sebesar 50%, atau 60 juta unit hanya dalam waktu setahun aja. Asli gila banget sih Realme ini disrupsi pasarnya. Dengan semua data barusan, jujur yang awalnya saya skeptis bakal bisa, sekarang semuanya jadi makin make sense kalau statement dan ambisi Realme yang dalam tanda kutip gila, buat menjadi nomor 1 di Indonesia hanya dalam 2 tahun aja, ternyata bakalan sangat mungkin terjadi. Jujur di tahun 2021 kemarin adalah momen yang sangat baik buat Realme, karena rilisnya Realme 8 series, khususnya Realme 8 5G, Realme GT Master, sampai Realme GT Neo 2 yang semuanya sangat-sangat memuaskan. Ibaratnya Realme saat ini sedang ada di atas angin. Apalagi sebentar lagi Realme juga bakal merilis Realme seri angka terbarunya yang udah mereka teasing, yaitu Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Satu-satunya seri Realme yang pakai Plus nih. Bikin penasaran kan kira-kira apa makna Plus di belakangnya ini? Dari teasing yang mereka bocorin, cuma chipsetnya aja, yaitu pakai Dimensity 920 5G. Yang pernah kita testing juga chipset ini bakalan punya durability dan kestabilan performa yang bagus, kenceng tapi nggak panas. Mumpung nama Realme saat ini lagi ada di atas angin, saya sih berharap Realme nggak ngecewain fansnya dengan perilisan Realme seri 9 yang ada di bulan ini. Apalagi trust pasar saat ini lagi bagus-bagusnya ke Realme. Gila juga kalau dipikir. Belum sampai 4 tahun, Realme seri angka ini udah nyampe seri 9. Padahal brand rival sebelah butuh waktu hampir 8 tahunan. Yang bikin saya teringat juga bagaimana sepak terjang jatuh bangunnya Realme seri angka ini di tanah air. Coba kita flashback sedikit. Awalnya Realme seri angka ini pertama lahir di India pada tahun 2018, yang langsung mencuri perhatian karena price to performance-nya saat itu luar biasa. Terjadilah disrupsi pasar di level mid-range 2 jutaan. Karena laris manis, nggak pakai lama buat masuk ke pasar Indonesia dengan dirilisnya Realme 2 dan Realme 2 Pro, yang lagi-lagi sukses banget di marketplace online saat itu, karena memang harganya nggak ngotak di masa itu. Kemudian disusul kesuksesan Realme 3, 3 Pro, Realme 5, dan Realme 5 Pro. Masih di tahun yang sama 2019. Asli gercep banget. Yang semuanya sukses di pasaran soal yang ngasih price to performance bagus di pasar mid-range 2-3 jutaan. Tapi sentimen pasar sepertinya mulai sedikit ragu sejak kemunculan Realme seri 6 yang punya bandrol harga di kisaran 3-4 jutaan. Dari yang awalnya bermain di angka 2-3 jutaan aja. Memang selalu ada yang namanya gesekan dari sebuah perubahan, apalagi kalau menyangkut masalah harga dan market. Meskipun pada dasar Realme seri angka ini juga mengalami evolusi yang lebih baik. Dari yang awalnya sangat price to performance, kini menjadi semakin concern ke urusan fotografinya yang terus di-upgrade. Hingga lahirnya Realme 7 series yang ngasih fitur kamera lebih pro dan inovasi pengisian daya super cepat 65 wattnya saat itu. Sampai ke Realme 8 Pro yang menurut saya saat itu adalah salah satu smartphone dengan kamera 108 megapiksel terbaik di kelas mid-range. Yang jujur sampai saat ini membuat saya makin mantap kalau algoritma AI kamera milik anak-anak perusahaannya BBK masih tetap yang terbaik untuk kelas entry level atau mid-range. Tahu sendiri sudah berapa tahun lamanya tim R&D mereka mencari komposisi formula yang paling tepat. Coba aja bandingin beberapa brand ponsel entry level sampai mid-range di harga yang sama. Soalnya kita juga udah sering comparison juga.
Tapi titik balik paling epic untuk Realme seri angka menurut saya adalah saat Realme 8 5G dirilis ke pasaran, yang nawarin mid-range 3 jutaan yang nyaris sempurna dan sangat worth it di setiap aspeknya, mulai dari desain, kamera, performa, dan harga. Dan selanjutnya ditambah efisiensi performa yang berhasil dibuktiin di Realme GT series lalu. Yang jelas sudah terbukti punya performa tangguh, stabil, tapi tetap awet baterai. Pokoknya mantap. Overall, Realme seri angka ini udah berevolusi semakin baik dan selalu berusaha ngasih inovasi dan fitur-fitur baru di segi desain, performa, dan kameranya. Meskipun memang gak dipungkiri, Realme seri angka belakangan ini semakin masuk ke range harga yang lebih tinggi demi ngejar fitur-fitur terbaru. Dari yang awalnya cuma ngejar price to performance kayak gini, cuma dalam waktu di bawah 4 tahun kini udah semakin berevolusi sampai ke mid-range yang punya fitur-fitur sekelas flagship. Jujur belakangan ini makin penasaran sama Realme 9 Pro Plus nanti bakalan seperti apa. Soalnya dari informasi yang beredar belakangan, Realme 9 Pro Plus nanti bakalan punya banyak fitur-fitur flagship kayak yang ada di Realme GT series. Gimana nggak mantep kalau beneran? Bayangin aja, punya fitur dan kualitas performa kayak Realme GT series, tapi tetap punya harga di kelas mid-range. Ibarat flagship in mid-range bro. Kalau menurut leak informasi yang udah kita kumpulin sampai saat ini, Realme dalam waktu dekat bakal merilis Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus bakal pakai chipset Dimensity 920 5G dan pengisian daya cepat 60 Watt. Sedangkan Realme 9 Pro bakal pakai Snapdragon 695 pertama, yang menurut informasi orang dalam, bakalan jadi smartphone 5G yang punya skor Antutu 400 ribuan tapi di harga 3 jutaan aja. Terus kalau dari segi inovasi kameranya, kabarnya sih Realme 9 Pro Plus bakalan udah ada OIS-nya, dan bakal pakai kamera sekelas flagship. Kalau Realme masih mempertahankan harganya dari bawah 5 juta, udah jelas auto laris menurut saya. Gimana nggak laris kalau dapat smartphone yang punya kamera flagship, performa flagship, dan semoga aja punya desain ala flagship, tapi harganya tetap ada di bawah 5 juta. Kalau menurut kalian kira-kira berapa nih harga yang cocok buat Realme 9 Pro Plus nanti? Kalau bocoran informasi yang udah saya mention tadi beneran terjadi. Setidaknya jika Realme 9 Pro Plus nanti bisa ngasih value sebaik yang ada di Realme GT series, udah pasti bakalan auto laris. Apalagi kalau bisa ngasih fitur-fitur flagship ke kelas mid-range. Fix Realme bakalan makin stonks. Semoga aja Realme 9 Pro dan Pro Plus ini nanti bisa memenuhi ekspektasi para fansnya di Indonesia. Biar bisa jadi batu loncatan paling efektif kalau mau jadi brand nomor 1 di Indonesia. Dan semoga juga Realme nonton video ini, buat bahan pertimbangan mereka juga dalam menentukan harga terbaik pada saat rilis nanti. Ibaratnya mumpung saat ini trust para fans lagi tinggi-tingginya, bisa dibilang Realme 9 Pro dan Pro Plus ini nanti bakalan jadi harapan baru sebagai pembuka di tahun 2022 ini demi visi besar mereka menjadi brand ponsel nomor 1 di Indonesia. Saya Fian, see you in the next videos.